pagi semua, mungkin kita bisa mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk kita semua, selamat beribadah puasa bagi yang menjalankan. Oke, kalau saya lihat di sini sudah ada 80-an peserta. Oke, bisa kita mulai dulu acara pagi ini. Oke, semoga kita juga senantiasa diberikan kesehatan ya dari wabah COVID yang melanda saat ini. Semua sehat semua, pekerjaan juga bisa berjalan lancar baik di rumah maupun di perusahaan. Yang terpenting adalah kita kembali ke diri masing-masing, karena kalau saling mikirin orang lain jadi stres sendiri ya. Jadi sebenarnya kita kembali ke diri masing-masing, saling menyelamatkan, saling mengingatkan bersama teman. Oke, perkenalkan nama saya Anton Prianto, saya mewakili PT Arisma Data Setia Sidoarjo. Lokasi kantor kami dekat Gor Delta ya. Kalau suka bola mungkin sering nonton bola di situ, dekat lokasinya sekitar 800 meter dari Gor Delta. Kami ucapkan terima kasih kepada semua partisipan. Tadi ada 80-an ya. Ada 80, hampir 90, mungkin sebentar lagi bisa, mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi yang bisa mendengar. Sebagian mungkin sudah mengenal Arisma Data, sebagian juga sudah mengenal SolidWorks. Bagi yang belum kenal Arisma Data maupun SolidWorks, ini kesempatan untuk mencari tahu ya siapa Arisma Data dan apa itu SolidWorks. Oke, di kesempatan webinar kali ini kita ingin mengulas bagaimana cara mempercepat pembuatan matras atau konstruksi mold di sini. Tentunya dengan menggunakan SolidWorks dan modul tambahannya yaitu Quick Mold. Nah, ini add-on khusus untuk konstruksi mold sebenarnya. Dalam industri mold, biasanya itu tuntutannya adalah kecepatan desain dan ketepatan hasil. Itu sudah wajib rasanya. Saya rasa semua setuju di sini, karena saya lihat juga banyak orang-orang dari mold di sini. Nah, penggunaan mold ini biasanya untuk produk-produk yang mass pro atau produksi massal. Nah, kalau kita ketahui kalau namanya produk massal itu biasanya kalau jualannya itu marginnya itu kecil, sudah pasti berbeda dengan produk yang custom atau yang spesial. Itu biasanya marginnya lebih bagus. Kalau bicara mass pro ya marginnya kecil, tapi bicaranya apa? Quantity banyak. Bagaimana bisa bikin produk yang lebih banyak sehingga nanti marginnya pun tetap besar, tapi dengan quantity yang banyak tentunya. Nah, itu konsep mold seperti itu. Sebenarnya kalau memang kebutuhannya tidak untuk mass pro, teknologi saat ini memungkinkan kita untuk melakukan 3D printing juga sebenarnya. Jadi kalau hanya bikin 100-200 part lebih murah untuk diprintingkan saja mungkin daripada dibuatkan moldnya, karena akan lebih mahal nantinya kalau hanya bikin 100 atau 200 item. Contohnya kalau kita lihat beberapa produk yang khusus, yang di limited edition, hanya dibikin terbatas, pastinya lebih mahal. Oke, bicara mold lagi yang menarik ini, bicara mold ini tidak lepas hubungan dengan produk desain. Bagaimana mendesain produk yang lebih menarik tentunya. Nah, kalau bicara bikin produk yang menarik ini hubungannya dengan tren pasar. Apa yang menjadi tren di pasar biasanya kan dikejar nih. Saat itu lagi tren masker, semua bikin masker. Tren APD itu ada masker, ada macam-macam ya, ada bajunya, ada Google-nya segala macam. Untuk orang mengarah ke situ semua. Akhirnya dalam bulan Maret kemarin kita kelangkaan masker, sekarang masker sudah mulai turun dan penimbun sudah merasakan ini. Nah, ini bicara tren tadi. Momennya itu mau nimbun itu harus keluarnya kemarin harusnya di bulan Maret, begitu Maret April, begitu masuk Mei hancur harganya. Nah, ini kita bicara tren seperti itu. Sampai saya pun produksi masker sendiri untuk digunakan sendiri dan dibagi sama keluarga dan teman-teman. Saking kelangkaan dari masker itu. Tapi saat ini akhirnya saya sendiri stop pembuatan masker karena ya tadi sudah murah, di luar lebih murah beli di luar daripada bikin sendiri. Nah, ini bicara tren, dan tren itu ada batas waktunya. Ketika sudah melewati batas waktu, produk ini, tren ini sudah nggak terpakai lagi. Sehingga jelas sebenarnya menjadi tuntutan di industri mold ini bagaimana bisa sesegera mungkin menghasilkan produk dan memasarkannya. Nah, ini menjadi tantangan utama sebenarnya di industri mold tadi. Karena tadi hubungannya dengan produk desainnya. Nah, selain itu tadi bicara produk desain tadi, pertanyaannya untuk bisa ikuti tren tadi, tentunya tuntutannya adalah bagaimana desain produk yang lebih menarik atau sesuai kebutuhan, dan kebutuhan sekarang itu ya unik, ya, semakin menarik.
modelnya sudah aneh-aneh. Nah, efek dari desain yang aneh-aneh tadi, yang unik tadi, yang menarik tadi, itu efeknya tentunya pada proses pembuatan moldnya. Nah, gambarnya mudah, tapi proses produksinya yang menjadi sulit. Nah, tapi kalau nggak kita ambil kesempatan ini, ya menjadi hilang. Kita nggak bisa bisnis intinya. Kalau kita mau ikuti bisnis, yang ikuti tren pasar. Dan pasarnya apa tadi? Menjadi produk yang unik dan menarik ya dalam segi fisik ya artinya. Saya lihat juga di sini beberapa peserta ada yang pelaku mungkin juga pakar justru di industri mold. Tentunya sudah malang melintang puluhan tahun mungkin di industri mold. Pasti saya yakin betul beliau-beliau ini paham betul bagaimana tantangan di industri mold saat ini. Pulang malam, pressure tinggi ini rasanya sudah menjadi biasa ya. Kalau orang-orang mold dice itu biasanya kalau pulang malam mimpi pun mungkin sampai ke bawah-bawah loh. Kira-kira ada yang sampai ke bawah-bawah mimpi nggak ini orang-orang moldnya? Ada yang gabung di webinar kali ini. Kalau memang ada yang sampai ke bawah-bawah mimpi, mimpinya itu kebayang-bayang mold, silakan sharing di komen ya. Supaya bisa berbagi ini. Menarik, karena saya yakin pasti orang-orang mold dice ini pressure-nya tinggi sekali, bahkan sampai tidur pun mimpinya mimpi mold. Saya yakin sekali. Nah, apa yang ingin kami sharingkan dalam webinar hari ini sebenarnya adalah alternatif solusi, khususnya untuk para pelaku industri mold ini. Sehingga tidak perlu lagi lah malam-malam itu harus kebawa, artinya kebawa mimpi ya di malam hari kita istirahat, sudah bisa tidur dengan tenang. Pulang pun tidak menjadi malam lagi. Karena bisa diselesaikan dengan cepat, misalnya harapannya seperti itu. Kita akan coba tawarkan alternatif solusinya. Oke, selanjutnya detail bagaimana SolidWorks dan 3D QuickMold dapat mempercepat pembuatan matras. Akan dibawakan oleh Pak Astono. Ini Pak Astono ini one and only elite application engineer. Jadi ada yang dapat gelar elite application engineer selain Pak Astono di Indonesia. Oke, waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Pak Astono. Baik, terima kasih Pak Anton. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, untuk sementara ini mungkin selain saya, mungkin saya unmute dulu. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti silahkan diketik di kolom chat terlebih dahulu, atau mungkin klik unmute nanti ya. Baik, berhubung saat ini peserta melebihi ekspektasi, jadi harusnya kuotanya 100 peserta, tapi ternyata banyak yang mental ini gara-gara sudah 100 peserta yang join. Oke, luar biasa, di luar ekspektasi kami. Terima kasih semuanya. Baik, sebelum kami mulai, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi saya Hastono, saya adalah timnya Pak Anton di PT Arisma Data Setia, kantor cabang Sidoarjo. Di kantor cabang Sidoarjo kita punya komitmen 15 menit respon, jadi saya termasuk salah satu agen untuk memberikan 15 menit respon ketika customer memberikan pertanyaan kepada kami atau butuh support dari kami. Baik, sebelum saya mulai juga mungkin sebagai pengingat saja bahwa rekan-rekan ataupun Bapak Ibu yang join tetapi belum mendengar suara saya bisa klik join with computer audio. Jadi dengan seperti itu nanti bisa dengar suara kami ataupun nanti bisa berkomentar dengan mikrofon. Oke, agenda di webinar kali ini kita akan bahas yaitu yang pertama produk-produk yang dibuat dengan material plastik. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita akan bahas pembuatan konstruksi mold dengan SolidWorks. Kemudian nanti solusi lain dari SolidWorks, dan terakhir kita akan tutup dengan kesimpulan. Baik, kita mulai dengan agenda yang pertama, yaitu
produk-produk yang dibuat dengan material plastik ya. Jadi saat ini plastik itu sudah menjadi tren untuk pilihan material gitu ya. Jadi kalau bikin part apa saja itu kalau bisa materialnya plastik ataupun perusahaan berlomba-lomba untuk cost down dengan material plastik. Nah, kenapa? Yang pertama ini kita akan kasih lihat sampel-sampel produk yang dibuat dengan plastik terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi dengan ini sangat inovatif sekali. Jadi tidak ngabisin space piringnya gitu ya. Jadi bisa ambil menu yang lebih banyak kalau waktunya prasmanan gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini sampel dari tempat sampah gitu ya. Kalau kita buang sampah, nggak perlu lagi repot-repot masangin plastiknya gitu ya. Tinggal tarik, lalu buang gitu ya. Jadi sangat praktis sekali. Kemudian saat ini yang lagi tren juga kalau kita lagi cuci tangan, nah kalau bisa jangan ada kontak dengan tempat sabunnya gitu ya. Nah, kemudian sampel lain, nah kalau kita lagi nyuci buah atau semacamnya kadang-kadang sering tumpah gitu ya. Jadi bikin nyesel banget gitu ya. Capek-capek nyuci tapi ada yang tumpah gitu ya. Nah, dengan seperti ini anti tumpah gitu ya, produk atau buah yang kita cuci gitu ya. Jadi bagus sekali. Nah, kemudian kita mau efisiensi atau mungkin jadi kalau pakai pasta gigi benar-benar sampai habis gitu ya, atau mudah untuk mencetnya. Nah, itu sudah ada inovasi seperti ini juga gitu ya. Nah, kemudian inovasi yang terakhir, jadi kalau punya anak bayi susah tidur gitu ya. Nah, ini sudah ada seperti ini. Jadi anaknya bisa digoyang-goyang secara otomatis gitu ya. Jadi gampang tidur nanti. Oke, nah kenapa orang pilih material plastik gitu ya? Yang pertama ringan. Jadi sebagai contoh, pesawat Airbus A380 double decker yang pertama itu 22% dari total keseluruhannya itu menggunakan material serat karbon yang diperkuat dengan plastik. Dengan begitu, berat pesawat itu akan otomatis berkurang sehingga konsumsi bahan bakar berkurang. Efeknya adalah menghemat biaya operasional 15%. Sampel lain, ini BMW seri 6 ya. Nah, ini bisa menghemat sampai dengan 100 kg dengan mengganti beberapa bagiannya menggunakan material plastik. Jadi sebagai gambaran, satu mobil mungkin beratnya 1 ton ya. Jadi kalau hemat 100 kilo, berarti sudah menghemat 10%. Gitu. Jadi otomatis mobil bisa lebih kencang, kemudian konsumsi bahan bakar menjadi berkurang. Oke, kemudian kenapa pilih plastik? Ya karena awet, gitu ya. Jadi sebagai contoh, ini adalah materialnya adalah PVC-U. Ini jenis plastik, gitu ya. Dan jendela ini bisa tahan sampai 35 tahun. Oke, nah kemudian alternatif berikutnya, kenapa pilih plastik? Itu karena bisa diproduksi massal dengan cepat. Jadi, mohon maaf Bapak Ibu semua yang sedang berpuasa, jangan salah fokus, ini bukan sirup ya. Jadi, ini adalah sabun cuci gitu ya. Nah, botolnya ini, cara bikinnya itu hanya kurang dari 40 second sudah jadi satu botol, atau bahkan mungkin kurang gitu ya. Oke, kemudian benefit berikutnya pakai plastik karena higienis. Jadi dengan kedap udara gitu ya dan kedap air sehingga kemasan itu bisa menyimpan makanan dan minuman menjadi lebih lama. Jadi sekarang banyak makanan kemasan ataupun minuman kemasan yang kita jumpai karena salah satunya kita berterima kasih pada plastik ini. Oke. Nah, kemudian yang kelima adalah dengan plastik kita bisa bikin kemasan itu semenarik mungkin. Jadi selain karena orang beli karena produknya bagus, ini karena tampilan packagingnya bagus, gitu ya. Jadi ini bisa diwujudkan kalau kita pakai plastik, gitu.
Oke, nah kemudian lebih murah gitu ya. Nah dibanding metal, kalau metal itu kalau kita manufaktur itu banyak waste yang kebuang gitu ya. Dengan plastik, jadi kita materialnya ya paling banyak adalah si produk itu sendiri gitu ya. Waste-nya paling sisa-sisa runner gitu ya. Nah, untuk flashback saja gitu ya. Bagaimana produk-produk plastik tersebut dibuat gitu ya, kita akan flashback dulu mengenai jenis-jenis molding. Tentu saja saya tidak bisa sebutkan semuanya karena keterbatasan sesi ini gitu ya. Jadi yang pertama ini adalah injection molding. Jadi dengan injection molding ini material biji plastik itu dipanaskan, kemudian akan dialirkan ke dalam cetakan. Nah ini sampel berikutnya adalah ekstrusi. Nah, kemudian berikutnya blow molding. Nah, blow molding ini sering kita jumpai pada sampel botol atau pembuatan botol gitu ya. Nah, bikinnya seperti apa? Bikinnya sebenarnya kalau untuk produk botol gitu ya, itu ada seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi material bentuk awalnya gitu ya. Nah, dari bentuk awal ini akan ditiup. Nah, tiupan ini akan mendesak material awal tadi ke kontur dari molding sendiri. Nah, kemudian jenis molding berikutnya itu adalah yang sering kita jumpai untuk pembuatan kantong kresek gitu ya. Seperti itu jadi pembuatannya. Oke, baik Bapak Ibu, kira-kira seperti itu untuk produk yang dibuat dengan plastik dan contoh jenis mold gitu ya. Nah, kalau molding tadi yang paling banyak ini yang sering digunakan orang adalah proses injection molding. Jadi boleh dibilang 80% molding itu paling banyak adalah injection molding. Dan injection molding ini prosesnya paling ribet gitu ya. Oke, nah kemudian kita akan bahas mengenai konstruksi mold dengan SolidWorks. Nah, sebagai contoh, ini kita ambil salah satu bezel dari pintu mobil, begitu ya. Jadi kita ambil salah satu komponennya. Oke, nah di SolidWorks itu yang pertama kalau kita terima model dari customer, itu kita yang pertama perlu pastikan kemiringannya dulu. Kenapa? Karena molding itu ada bagian mekanismenya. Jadi buka tutup gitu ya, yang tadi cetakannya gitu ya. Sehingga kalau itu sudutnya lurus gitu ya, otomatis lebih berat gitu ya. Nah, di SolidWorks itu kita bisa cek dengan menggunakan draft analysis. Nah, kita hanya perlu fokus pada area yang ditunjukkan dengan warna kuning. Jadi warna kuning itu perlu kita miringkan atau kasih kemiringan. Oke. Nah, bagaimana cara kasih kemiringan? Karena filenya dapatnya dari customer, gitu ya. Kita bisa hapus filletnya terlebih dahulu, itu supaya lebih mudah. Oke, nah ini kita hapus semua filletnya. Jadi meskipun tidak ada feature historicalnya, nah itu bisa dihapus filletnya. Baru kemudian kita kasih kemiringan. Oke, jadilah seperti ini. Nah, jadilah merah. Yang awalnya kuning jadi merah. Jadi otomatis itu sudah miring di permukaan tersebut. Gitu ya. Kemudian kita tinggal berikan radius ulang. Oke, jadi konsepnya hapus dulu filletnya, kemudian kasih kemiringan, kemudian tinggal dikasih radius ulang. Oke, kemudian cetakan itu terbagi menjadi dua gitu ya. Cetakan itu kan tadi ada yang statis atau diam, lalu ada yang membuka gitu ya. Jadi itu ada bagian laki dan perempuannya gitu ya. Nah, ini akan dipisahkan di cetakan itu dengan parting line gitu ya. Nah, pembuatan parting line atau pembuatan core cavity di SolidWorks itu bisa dibantu dengan seperti ini, sudah ada database untuk produk shrinkage-nya, dan ini bisa di-custom. Oke, jadi ambil kata ini shrinkage-nya itu 2%,
atau ketika dingin, part ini bakal menyusut 2%. Nah, kemudian di SolidWorks sendiri itu sudah muncul ukuran, minimal ukuran ya, untuk minimal layout-nya, jadi LWH-nya untuk dari core cavity-nya. Sehingga membantu kita menentukan ukuran core cavity. Oke, nah selanjutnya kita akan tutup pada permukaan yang berlubang. Nah, sehingga sudah muncul seperti ini. Nah, karena kita lihat parting surface-nya tidak begitu bagus, gitu ya, kita bisa modifikasi terlebih dahulu. Jadi kita bisa bikin sendiri sesuai dengan parting line yang kita harapkan. Jadi itu otomatis dari SolidWorks, ya seperti yang tadi. Gitu ya. Tapi kalau kita punya spesifikasi lain, kita bisa edit. Baik, nah ini oke, kita potong sebagian, gitu ya. Kemudian tugas kita adalah bikin core cavity-nya setelah ini. Jadi layout core cavity-nya seperti apa, gitu ya. Jadi begitu kita klik setelah ini, oke. Nah, kemudian, nah itu sudah terbentuk core cavity-nya. Nah, ini salah satu sampelnya, gitu ya. Jadi di awal kita hanya menentukan shrinkage, kemudian parting line, shut off dan parting surface-nya terbuat, kemudian core cavity, gitu ya. Jadi mayoritas kegiatan mold itu banyak dihabiskan di pembuatan core cavity, gitu ya. Ya, jadi yang paling ekstrim atau yang paling banyak menyita waktu adalah pembuatan di core cavity-nya itu. Nah, sehingga kalau kita bisa bikin core cavity-nya ini lebih cepat, gitu ya, otomatis kegiatan desain konstruksi mold itu bisa berlangsung sangat singkat. Kenapa kita perlu mengejar deadline ini, gitu ya? Karena yang pertama, nanti kalau kita sudah bikin mold-nya, gitu ya, pesan ke vendor, gitu, untuk pesan mold-nya seperti ini, core cavity misalkan, nah itu nanti ada proses trial setelahnya, gitu ya. Jadi proses trialnya nggak sejam 2 jam bisa jadi. Jadi bahkan sampai tadi disebut Pak Anton sampai lembur atau bahkan menginap, gitu ya. Oke. Kemudian dari satu layout tadi, bagaimana kalau kita bikin multi cavity? Nah, itu memungkinkan juga. Jadi tinggal kita klik saja. Di situ sudah ada opsi atau pilihan berapa cavity, gitu ya. Nah, ini sebagai contoh 2 cavity. Jadi mau 4 ataupun 8, tinggal klik opsinya saja. Sehingga bisa menjadi lebih mudah. Oke. Nah, kemudian kita akan bikin, Oke, sebelum ke sini sepertinya ada yang ketinggalan, sebentar. Oke, jadi di SolidWorks itu sudah dilengkapi juga standar mold base. Jadi kalau kita punya mold base beli gitu ya dari Futaba ataupun Hasco ataupun LKM gitu ya, atau mungkin pakai sendiri tapi mungkin standar plate-nya acuannya ke Futaba ataupun yang lainnya tadi, kita bisa bikin gitu ya library-nya sehingga kita tinggal pilih ukurannya dan masuk ke dalam konstruksi mold. Jadi kalau kita lihat di mold base ini, itu banyak sekali plate
yang masuk di situ gitu ya. Sehingga kalau kita sudah punya library seperti ini gitu ya, ini akan menghemat banyak waktu karena tidak perlu menggambar satu kotak panjang lebar sekian, kasih ketebalan, lalu bikin plate yang kedua dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau ada library-nya tentu saja mempersingkat waktu. Oke, nah ini kita lihat sekali lagi. Jadi ini ada beberapa pilihan, kemudian ini ada ukurannya, jadi panjang kali lebarnya. Oke, seperti itu. Kemudian tadi ketika sudah kita tempatkan gitu ya, dari konstruksi mold tadi, dari mold base, lalu ada core cavity. Nah, plate-nya ini perlu dilubangin gitu ya. Nah, ketika mau melubangin, kita hanya klik face-nya saja, akhirnya sudah bisa langsung bikin pocketing seperti itu, berlubang seperti itu. Jadi tidak perlu bikin sketch ya. Oke, kemudian bagaimana dengan pemberian ejektornya? Jadi ejektor ini kalau partnya sudah keras gitu ya, nah itu perlu dikeluarkan dari mold. Yang mendorong ini adalah si ejektor gitu ya. Nah itu tahap pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan lokasi dari ejektor. Jadi kita hanya tinggal klik saja, di situ otomatis nanti ada terbuat titik gitu ya. Nah titik ini yang nantinya menjadi acuan lokasi dari ejektor. Oke, jadi hanya pik-pik saja, kemudian terbentuk lokasi dari si ejektor. Oke, nah kemudian kita berikan ejektor. Nah, di sini di ejektor ini juga sudah ada library-nya. Jadi sebagai contoh Hasco. Jadi library yang sering Bapak Ibu gunakan itu nantinya juga bisa ditambahkan ke sini. Supaya apa? Karena dengan tools ini bukan hanya menempatkan library saja. Jadi nanti itu akan otomatis streaming kalau misalkan terlalu panjang. Nah, seperti ini ya. Jadi itu ejektornya terlalu panjang. Nah, prosesnya kita hanya lakukan seperti ini saja, gitu ya. Lalu kita berikan misalkan kontrol pocket, gitu ya, di bagian bawah itu. Oke, nah sehingga sudah terpotong. Tetapi plate-nya itu untuk belum berlubang ya akibat dari si ejektor itu. Jadi sekali lagi minim klik gitu ya, itu sudah terbuat lubang penempatan ejektornya. Oke, nah itu bagaimana cara penempatan ejektor. Jadi hanya menentukan lokasi, kemudian pilih library, mengenai lubang ataupun ejektor yang terlalu panjang, itu sudah disediakan tools-nya. Oke, lalu yang paling penting di konstruksi mold juga salah satunya adalah cooling, gitu ya. Nah, cooling itu kita hanya perlu klik-klik saja, di situ sudah ada otomatis layout untuk coolingnya. Yang perlu kita lakukan adalah mendefinisikan ukuran dari lubang cooling, gitu ya. Nah, di situ sudah otomatis berlubang. Oke. Berikutnya, bagaimana dengan slider? Jadi, samping ya, atau misalkan atas bawah gitu ya. Nah, itu tidak mencukupi gitu ya, sehingga kita perlu bikin slider dari samping gitu ya. Nah, ini kita lihat seperti itu modelnya. Nah, itu sudah terbentuk seperti itu. Jadi, otomatis memotong gitu ya. Kemudian dari sini kita akan berikan holdernya nanti dan slider guide-nya gitu ya. Oke. Nah, ini kita akan bikin slider guide-nya. Jadi tinggal klik beberapa referensi face. Kemudian oke.
kita perpanjang karena ada 2 slider ya yang jadi satu supaya bergerak bersamaan. Jadi kita tinggal modif sketch-nya supaya lebih panjang. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bagaimana untuk slider pin-nya? Nah, lubangnya kita bikin terlebih dahulu. Nah, jadi hanya klik referensi saja, di situ sudah ada opsinya yang kita bisa manfaatkan. Atau bahkan kita bisa edit dimensinya. Gitu ya. Nah, ini slider guide-nya. Oke, nah di situ sudah ditambahkan, lalu kita tambahkan slide pin-nya. Oke. Nah, itu kira-kira cara pembuatan konstruksi mold menggunakan SolidWorks, gitu ya. Nah, jadi intinya di sini adalah lebih otomatis karena kita mau bikin slider sudah ada menunya, kita mau kasih ejector sudah ada tools-nya, gitu ya, dan juga library-nya. Jadi bakal lebih praktis di sini. Oke, nah solusi lain dari SolidWorks seperti apa? Gitu ya. Jadi kalau kita lihat konstruksi mold tadi itu kan hanya desain, gitu ya. Jadi banyak sekali aspek setelahnya, gitu ya. Nah di SolidWorks ini punya family product yang sangat banyak, gitu ya. Jadi mulai dari desain, core-nya ini adalah SolidWorks yang 3D CAD, gitu ya. Jadi itu sudah mencakup untuk semua kegiatan desain. Kemudian kita tahu tadi ada injeksi. Nah, bagaimana apakah dia akan berhasil untuk diinjek prosesnya atau enggak? Nah, SolidWorks memiliki produk namanya SolidWorks Plastic. Nah, kemudian setelah konstruksi mold jadi lalu dianalisis, gitu ya. Oke, nah analisis, kemudian desain. Nah, kemudian customer mungkin perlu sampel dulu, gitu ya. Nah, SolidWorks itu nanti bisa memberikan sampel secara digital, gitu ya. Oke, nah kemudian nanti saya akan kasih lihat mengenai sampelnya. Oke, nah kemudian bagaimana cara untuk machiningnya? Nah sekarang SolidWorks juga sudah punya keluarga baru, SolidWorks CAM, gitu ya. Nah kemudian setelah proses machining, nah itu perlu kita inspeksi, gitu ya, antara gambar kerja dengan hasil manufakturnya, gitu ya, sehingga di SolidWorks juga sudah ada SolidWorks Inspection. Oke, jadi intinya semua kegiatan engineering itu hampir sudah tercover dengan SolidWorks. Karena tidak hanya SolidWorks CAD saja yang seperti yang kita dengar saat ini, tapi juga ada varian lain. Nah, ini sampelnya. Nah, ini adalah hasil render gitu ya, yang dikerjakan dengan SolidWorks. Oke, jadi seperti gambar asli lalu dibawa ke studio foto gitu ya. Nah, ini dengan SolidWorks kita tidak perlu lagi gitu ya, perlu bikin prototyping gitu ya, atau kegiatan prototyping bisa kita kurangi gitu ya dengan ini. Kemudian ini adalah sampel rendering tapi dalam format video.
Nah, kemudian ini adalah sampel dari analisis di SolidWorks plastik ya. Jadi ini kita bisa lihat animasi pergerakan material, yaitu material plastik cair gitu ya, yang panas, yang memenuhi cetakan. Jadi dari sini kita bisa lihat salah satunya adalah apakah nantinya konstruksi ini berhasil untuk diisi material secara penuh gitu ya. Atau bahkan sampel kompleks itu bisa sampai apakah partnya ini melengkung atau enggak gitu ya. Setelah partnya itu dingin gitu ya. Dari panas dingin kemudian melengkung gitu ya. Sehingga kita bisa tahu potensi kegagalan ketika proses injeksi. Kemudian kita juga bisa tahu mengenai cycle time dari proses mold ini gitu ya. Karena biaya konstruksi mold itu biasanya paling gampang dihitung dengan cycle time. Oke, nah kesimpulannya yang pertama di SolidWorks itu antar dokumen tadi sudah terintegrasi gitu ya yang pertama ya. Jadi kalau ada salah satu slider, bagian slidernya berubah, konstruksi mold secara total itu berubah. Atau misalkan ada perubahan dari sisi produk gitu ya, konstruksi mold, core cavity itu semua berubah gitu. Yang pertama itu konsepnya parametric modeling. Kemudian yang kedua adalah SolidWorks punya family product gitu ya, yang tidak hanya membantu Bapak Ibu dari kegiatan desain saja, tetapi bagaimana cara kalkulasi atau estimasi kemungkinan problem dari proses injeksi mold gitu ya. Kemudian kita bisa mengurangi prototyping gitu ya, dan juga bisa untuk kegiatan inspeksi. Baik, rasanya begitu. Kemudian kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin bisa mulai disampaikan via chat. Setelah ini, presentasi akan dilanjutkan oleh Pak Anton. Terima kasih semuanya. Halo, Pak Anton. Ya, sebentar. Oke. Sudah bisa terlihat sekarang? Sudah, Pak Anton. Ya. Sebentar. Oke, tadi kurang lebih seperti itu gambaran mengenai SolidWorks, bagaimana SolidWorks bisa menjadi alternatif solusi di industri mold. Selanjutnya kita bisa cari tahu mengenai Arisma Data. Arisma Data ini sebenarnya perusahaan IT kita di bidang IT, ada divisi network dan CAD kita sebutnya. Di Sidoarjo sejak tahun 2011. Saat ini total customer kita lebih dari 500 perusahaan di berbagai bidang industri. Kantor sendiri terbagi di 4 wilayah di Jakarta, Sidoarjo, Cikarang, dan Batam. Nah, terkait dengan industri mold today, saat ini total ada 73 perusahaan yang sudah kita layani. Macam-macam industrinya. Yang terkecil mungkin di sini SGA, rasanya hadir nggak ya? SGA itu salah satu customer mold yang kecil ya, kelas bengkel ya. Ada beberapa juga kita punya customer di mold itu levelnya kelasnya kelas bengkel mold biasa ya, hanya punya satu mesin CNC, desainnya juga hanya 1-2 orang, tidak unik. Yang bicara mold ini unik, jadi tidak harus industri yang besar kadang-kadang. Secara general, customer yang paling banyak tentunya di industri transportasi dan otomotif, ini yang paling banyak. Kita lebih dari 100 perusahaan yang khusus memang bergerak di transportasi. Sisanya ya bicara di elektronik produk, machinery,
Tentunya hampir dari semua ini pun ada moldnya juga ya. Bicara transportasi ini ya sebagian besar produknya mold. Elektronik juga ada moldnya juga. Tapi tadi yang mold tadi memang spesifik untuk pembuatan moldnya saja. Bahkan saat ini industri furniture juga sudah mengarah ke mold juga. Beberapa part sudah dikerjakan untuk moldingnya dan sudah berlari juga ke metal ya, sudah bermain di sheet metal. Jadi furniture pun saat ini sudah mulai mengurangi kayu. Bicara mengenai Arisma Data juga, ini kita certified service provider, documentation service provider ini dapat tahun lalu. Ini juga sertifikasi yang tidak sederhana. Ini juga dapetinnya sangat sulit, jadi harus melalui banyak syarat sertifikasi dan Arisma Data sudah melalui ini. Tentunya partisipasi Pak Astono yang memberikan poin paling banyak sebagai Elite Application Engineer itu satu-satunya juga di Indonesia yang berhasil mendapatkan sertifikasi, bahkan dari semua negara pun belum tentu ada itu. Dan untuk mendukung pemakaian SolidWorks dari Arisma Data, kita komit, khususnya di Sidoarjo, tim kita komit memberikan respon 15 menit. Jadi apabila customer melakukan pembelian SolidWorks, lalu ada kendala dalam implementasinya, itu kita upayakan dalam 15 menit sudah diberikan respon untuk beban maupun alternatifnya, solusinya. Lain juga tentunya training menjadi wajib ya. Cuma saat ini training fisik kita kurangi, kita sebisa mungkin menghindari dulu sementara waktu, kita alihkan dengan training online. Tapi materi-materi online pun sudah kita siapkan sedemikian rupa sehingga bisa lebih mudah untuk dipelajari walau online. Yang menarik juga di kita juga memastikan, karena masuk di Jawa Timur ini banyak business owner yang berpikir kalau kita kehilangan orang atau orang yang belum pada bisa, bagaimana mau akselerasinya. Nah, sehingga kita juga kasih garansi deh kalau memang ada karyawan baru atau usernya yang lama sudah pindah bagian atau sudah lulus, kita bisa berikan training ulang lagi, itu garansi yang kita berikan. Ini nilai-nilai tambahan yang Arisma Data berikan selama ini ke customer, sehingga implementasi SolidWorks tadi bisa benar-benar berjalan sesuai dengan harapan. Oke, silakan dicatat ataupun difoto ini informasi lebih jauh lagi mengenai SolidWorks atau Arisma Data, bisa tanya ke nomor ini dan email saya yang baru ini. Bisa dicatat atau difoto. Jadi silakan nanya apapun kalau memang ada inquiry ataupun ide atau saran mau minta tema apa juga diperkenankan. Jadi kami akan mengalihkan banyak kegiatan melalui aktivitas webinar. Tentunya semakin menarik webinar seperti hari ini yang komplain nggak bisa join banyak ternyata, yang terlambat join karena kapasitas di Zoom ternyata dibatasi lebih dari 100, maksimal 100. Walaupun kita sudah pakai yang berbayar, tetapi tetap dibatasi 100, sehingga banyak yang ditolak hari ini tidak bisa hadir. Sehingga sangat diharapkan ada permintaan materi atau lain bisa disampaikan ke email ini atau ke WA nomor 0812 793 8021. Next webinar kita adakan khusus untuk menanggapi isu COVID ya. Karena di luaran kan sudah segala macam teori konspirasi dan segala macam informasi yang kadang-kadang sudah malas, sampai kita malas dengar berita. Nah, di sini kita mau membuktikan sebenarnya jarak aman ketika orang itu bersin itu berapa sih? Walaupun secara medis sudah membuktikan secara aktual sebenarnya jaraknya berapa. Kalau saya baca dari beberapa jurnal medis, kurang lebih jarak aman itu 1,8 meter. Jadi mereka memasukkan orang ke dalam suatu ruangan dengan banyak situ sensor, lalu dipraktekkan itu jaraknya berapa. Jadi mereka melakukan real test untuk jarak aman snitching ya, atau bersin ya. Nah, SolidWorks melalui flow simulation ini bisa melakukan itu, dan kita akan buktikan dalam webinar di hari Rabu tanggal 20 Mei jam 10 sampai jam 11 kita akan menyajikan bagaimana SolidWorks flow simulation mensimulasikan, dan kita bisa lihat angkanya sesuai nggak sih dengan referensi dengan medis tadi. Nah, sehingga kita benar-benar yakin jarak amannya sebenarnya berapa. Tentunya aman itu
kalau orang nggak bersin ya, orang nggak bersin, orang nggak ngomong, nggak ada keluar cairan apapun, tentunya ya aman, jarak 1 atau setengah meter pun aman. Tapi ketika dia bicara atau dia bersin, ada uap yang keluar atau cairan yang keluar, nah ini bagaimana efeknya melalui flow simulation kita akan hitung bersama. Silakan segera join atau nanti update terus di IG waktunya untuk dapat registrasinya supaya bisa mengikuti agenda webinar. Kurang lebih cukup sekian dari saya. Kita sesi tanya jawab. Monggo silakan dicatat di X ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di sana. Oke, Pak Sono, dikembalikan waktunya untuk question answer. Oke, terima kasih Pak Anton. Saatnya kita bahas mengenai Q&A yang sudah ditulis di kolom chat ya. Oke, ini dari yang pertama kita bahas mengenai dari Warawiri Channel ya. Oke, jadi kita ingin membuat handle tersebut menjadi 8 pieces sekali injek, apa bisa otomatis atau harus remanual produknya? Oke, jadi saya akan share screen kembali. Oke. Baik, jadi kalau multi cavity itu kita bisa tampilkan seperti ini gitu ya. Jadi kita sudah ada menu layout gitu ya. Jadi dengan menu layout ini kita tinggal pilih gitu ya. Jadi ini semacam array tapi sudah otomatis gitu ya. Di situ kita tidak perlu memasukkan jarak array-nya gitu ya. Kita cukup pilih jumlah cavity yang kita harapkan dari desain mold kita. Itu semoga sudah menjawab Pak ya. Jadi dengan adanya layout itu. Oke, nah kemudian berikutnya dari Pak Benedictus Murhatin, gitu ya. Ini pertanyaan adalah menentukan jenis gate, menentukan posisi gate yang efektif. Nah, SolidWorks itu fokusnya ke desain, Pak, gitu ya. Tapi kalau Bapak mau mensimulasikan di mana lokasi gate-nya, gitu ya, dan jenis gate-nya, nah ini bisa dengan SolidWorks plastik, gitu ya. Jadi misalkan salah satunya seperti ini sampelnya. Jadi ini adalah lokasi injeknya, gitu ya. Dimana kalau misalkan kita injek di sini, ternyata hasilnya bisa memenuhi cetakan. Tetapi kalau misalkan kita, bagaimana kalau kita ganti di sini? Nah, itu solusinya ada di SolidWorks plastik. Termasuk juga misalkan Bapak multi cavity tadi, gitu ya, ada 8 atau 4 cavity, kemungkinan, gitu ya, problem yang bakal muncul itu adalah salah satu cetakan itu sudah terisi penuh. Di area lain atau cavity atau titik yang lain itu belum terisi misalkan. Nah, itu bisa melakukan kalkulasi runner balancing. Jadi supaya semua titik tadi bisa terisi material dengan penuh di waktu yang bersamaan. Nah, itu solusinya ada di SolidWorks plastik. Oke, kemudian ini dari Pak Eko Arianto. Pertanyaan adalah, ini perbedaannya yang mendasar dari dice and mold gitu ya. Jadi baik dice maupun mold itu sebenarnya jenisnya banyak gitu ya. Dari mold tadi kita bisa lihat ada injection mold, blow mold, kemudian rotomolding, thermoforming dan lain sebagainya. Molding itu banyak. Oke, kemudian kalau dice itu juga ada die stamping, ada die casting gitu ya. Tapi yang mendasar memang material tadi. Kalau mold berarti lebih cenderung plastik gitu ya, ataupun karet. Kemudian kalau dice biasanya metal. Nah, itu konteksnya mungkin nanti bisa dibedakan per masing-masing tadi. Jadi kalau
die stamping gitu ya, atau press die gitu ya, itu biasanya kan untuk ngebentuk material saja gitu ya. Jadi tidak memungkinkan adanya holo gitu ya. Kalau press die gitu ya. Kemudian kalau die casting, nah itu berarti material logamnya dilelehkan lalu dituangkan gitu ya. Nah, dan mayoritas tidak perlu tekanan gitu. Jadi hanya mengandalkan gravity saja mayoritas. Oke, nah itu perbedaannya. Oke, kemudian dari tim YPTI minta materi seminar ini bisakah? Bisa Pak, nanti kita akan share recordingnya Pak. Kemudian dengan Pak Muhammad Effendi, untuk simulasi pembebanan dan simulasi heat transfer, apakah caranya sama? Oke, jadi di SolidWorks keluarga simulasi itu ada beberapa. Jadi ada 3 atau bahkan 4 gitu ya. Jadi yang pertama mengenai simulation ini sendiri, SolidWorks Simulation, itu yang bahas mengenai pembebanan, begitu ya, atau hubungannya dengan kekuatan struktural. Kemudian flow, ini hubungannya dengan fluida, gitu ya. Jadi misalkan ada air melewati bejana, gitu ya. Kemudian berapa pressure drop-nya, nah itu di flow. Kemudian plastik, ini lebih ke injection molding. Satu lagi itu adalah SolidWorks Motion yang hubungannya dengan gerakan. Dan di mana semua modul tadi itu terintegrasi. Jadi kalau misalkan kita mau tahu, misalkan setelah dingin gitu ya, kemudian ada perubahan kecepatan pendinginan gitu ya, sehingga dia bikin melengkung gitu ya. Nah, itu lebih advance juga bisa dari hasil SolidWorks plastik diarahkan ke simulation. Begitu juga dengan flow gitu ya. Misalkan ada angin menerpa billboard gitu ya. Nah, billboardnya kuat atau enggak? Nah, itu di simulation. Jadi flow tugasnya adalah untuk mengetahui tekanan yang diterima, kemudian simulation dia akan menghitung kekuatan strukturalnya gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, dan nilai plus dari SolidWorks Simulation dibandingkan dengan modul sejenis adalah kemudahan untuk cara pakainya gitu. Jadi non-engineer bisa menggunakan software tersebut gitu karena sifatnya sebagai kalkulator. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Ronald Halim. Untuk pemilihan jenis material yang akan dijadikan bahan pembuatan molding, apakah bisa di SolidWorks? Oke Pak, jadi untuk material itu Bapak bisa custom dan apply secara langsung di SolidWorks Pak. Oke, jadi kalau tadi mungkin Bapak di demo mungkin lihatnya hanya untuk produknya gitu ya. Nah, kalau untuk plate-nya sendiri gitu ya. Oke. Jadi misalkan saya beralih ke sini, kemudian saya buka salah satu atau langsung dilakukan dari sini gitu ya. Itu kita bisa ada pilihan material. Nah, material ini sudah ada material database bawaan dari SolidWorks ataupun bisa di custom. Oke, jadi dengan di sini ini sudah ada inputan density, sehingga dengan begitu nanti Bapak Ibu bisa langsung cek untuk kira-kira nanti untuk pengirimannya gitu ya, beratnya berapa. Oke. Baik, nah berikutnya, oke, nah ini ada Mas Sidik ya, untuk menambahkan add-ins di SolidWorks 2008, caranya gimana?
Oke, jadi itu nanti bisa diinstal seperti install software biasa, begitu ya. Kemudian nanti biasanya dia akan mendeteksi SolidWorks. Jadi tidak semua add-in dengan kompatibel dengan SolidWorks yang Bapak miliki. Kadang-kadang ada perbedaan versi sehingga bikin dia nggak kompatibel, gitu ya. Nah, tapi salah satunya nanti bisa open. Di sini ada pilihan add-ins. Nah, ini nanti bisa diarahkan ke add-ins-nya yang sudah diinstal tapi tidak muncul, misalkan. Oke, kemudian dari note dari Pak Anton, mohon nanti nyalakan video ketika penutupan. Oke, Pak Anton. Oke, ini dari Pak Purnomo. Oke, jadi mohon maaf, ini pertanyaan di luar mold. Apakah pembuatan mold ini bisa diaplikasikan ke proses punch die? Dan apakah ada analisis terhadap spring back yang terjadi? Oke, jadi SolidWorks itu adalah main software-nya, Pak. Jadi Bapak mau mengarah ke mold ataupun mengarah ke dies, itu sudah ada tools spesifiknya, partner produk yang bisa dipakai di sana, gitu ya. Kemudian pertanyaannya apakah bisa ke punch die? Bisa, Pak. Gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan analisis spring back? Jadi kalau untuk analisis spring back, mohon maaf, belum bisa. Jadi yang bisa dilakukan di SolidWorks, dari sisi desain tidak ada masalah, tetapi kalau dari analisis spring back, karena ini sudah analisis proses, saat ini memang belum tercover, tapi sudah ada bocoran bakal bisa di kemudian hari, tapi kita belum bisa sampaikan ketika kita belum rilis, gitu ya. Oke. Pak Ronald Halim, oke. Untuk menentukan kekerasan material atau hardness pada molding bagaimana ya Pak ya? Oke, jadi karena ini sudah menyangkut analisis, nah itu nanti speknya, skupnya ada di tadi Pak, simulation plastik ya. Oke, kemudian dari Pak Ma'ruf, oke, die-casting manufaktur, yaitu mold logam. Sebenarnya dibutuhkan simulasi khusus die casting yang outputnya berupa video aliran dan perubahan panas. Oke, jadi untuk analisis die casting, ini memang SolidWorks punya solusi Pak untuk ke sana. Partner produk, jadi goals-nya dari SolidWorks adalah kebutuhan engineering Bapak itu terpenuhi dengan single platform gitu ya. Sehingga ada yang mengarah ke sana, oke, dan itu memang terpisah gitu ya. Nah, pertanyaan di sini ketika simulasi aliran steady state ini apakah bisa digunakan di SolidWorks? Oke, atau mungkin ini ya, sebenarnya dibutuhkan simulasi khusus die casting yang outputnya berupa video aliran transient dan perpindahan panas. Namun kabarnya harus plug-in lagi yang harganya cukup mahal. Oke, namun bisa juga menganalisa dengan simulasi yang lebih sederhana, yaitu aliran steady state yang terjadi ketika cavity penuh namun overflow belum penuh gitu ya. Seberapa mampu SolidWorks membuat simulasi aliran steady state? Oke, Pak Ma'ruf, ini untuk aliran steady state itu akan dibahas minggu depan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Anton, sehingga nanti mungkin Bapak bisa join untuk webinar berikutnya gitu ya. Oke, dari YPTI, apakah mekanisme selain slider bisa diaplikasikan, misalkan lifter triplet dan pinpoint kit? Oke Pak, di sini ada juga lifter Pak, jadi bisa diaplikasikan di sini. Gitu. Jadi kalau dari konstruksi mold seharusnya tidak ada masalah Pak. Oke, kemudian parameter yang ada pada SolidWorks simulation plastik, apakah sesuai
dengan aktual dari parameter mesin injeksi aktual dan dapat dirubah sesuai parameter yang diinginkan. Oke Pak, jadi SolidWorks plastik itu tentu saja ada parameternya, dan parameternya itu Bapak bisa set. Oke, saya akan tampilkan, misalkan. Welcome to the SolidWorks Plastics 2017 demo setup. Oke, jadi ini seperti ini Pak. Oke, untuk meshingnya, kemudian, nah ini untuk runner sama gate-nya. Nah, injection location ya Pak ya, bisa di-set seperti itu. Kemudian, hasilnya, oke, nah sebagai contoh di sini kita bisa set ukurannya, kemudian untuk material dan seperti melt temperature dari materialnya itu bisa di set Pak. Oke. Oke, nah nanti mungkin bisa diwacanakan Pak untuk bahas secara khusus Pak ya untuk SolidWorks plastik ini. Oke, untuk pertanyaan berikutnya itu dari Pak Sahdewa Nur Prabandaru. Oke, jadi apakah jika kita sudah memiliki data konstruksi mold pada library kita hanya menentukan ukuran yang sesuai dengan die cavity-nya tanpa memperhitungkan kembali ukuran dari setiap komponen pada konstruksi mold tersebut, gitu Pak. Oke, jadi yang namanya library itu ukurannya memang sudah di set Pak, gitu ya. Tetapi kapan harus pakai ukuran A, kapan harus pakai ukuran B, nah itu user Pak yang menentukan. Jadi kembali lagi ini adalah sebagai alat bantu, gitu ya. Nah ini perlu engineer, gitu ya, untuk menghitung berapa ketebalan plate-nya, gitu ya. Nah itu di sanalah peran engineer, Pak. Oke, sepertinya pertanyaannya cukup dan sudah waktunya, gitu. Pak Anton, halo Pak Anton. Iya, halo. Oke, pertanyaan sebenarnya sudah dibahas semua Pak Anton. Jadi dari pertanyaan tadi, ini lumayan banyak. Jadi menyangkut ke flow, ke plastik, dan ke analisis die casting juga Pak Anton. Jadi menarik nih untuk isu simulasi ke depannya. Oke. Next kita akan siapkan materi webinar lagi yang mungkin menarik tadi ya, sesuai dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan tadi ya. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas lagi walaupun di rumah masing-masing, sebagian masih pada ngantor nih. YPTI masih ngantor Pak Batus ya. Adi Putra juga masih lengkap timnya ini. Walaupun produksi mungkin agak terhambat Pak ya. Semoga kita bisa melalui semua kondisi ini dengan baik ya.
Oke, selamat siang semuanya. Semoga tetap sehat selalu. Amin.